Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan. Sugeng siang, sedaya kadang kinasi kula. Ini Pak De ada di mana Pak De? Kok suasananya kayak gitu? Ini saya ada di rumah seorang teman ya. Ya. Ini di dapurnya beliaunya ya. Saya ada di luar kota. Ya. Saya ada di daerah Jombang ya. Pak De kok gak cari suasana yang kayak anu aja ya? Enggak. Karena habis mandi ada inspirasi yang masuk ya. Inspirasi ya, nanti kalau saya bilang wahyu, wah Pak De dapat wahyu ya. Jadi kayak, iya si dia deh, ya orang Pahlawi. Wah ya wahyu doa. Ya. Oke, niki ya, saudaraku ya, saya akan berbicara melanjutkan wejangan yang kemarin tentang Poncoboyo bagian yang kedua. Ya, yang titik fokusnya itu kepada apa yang disebut dengan tipu daya. Ya. Tipu daya ya. Kalau di acaranya Putro itu kan yang namanya tipu daya itu kan ada dua. Tipu daya yang keluar dari kredane angen-angen dan tipu daya yang keluar dari kredaning budi pekerti ya. Jadi tipu daya yang keluar dari pikiran kamu dan ada tipu daya yang keluarnya itu dari perasaannya ya sampean ya. Jenengan ya, jangan kamu ya, nggak baik ya. Lah di luar sana itu jenengan mungkin sering seperti dulu ya, mohon maaf ya. Kan jenengan kalau ngikutin konten saya selama ini kan pasti pernah dengar kalau saya itu pernah ikut Romo Ajengan di Pondok Pesantren Baitul Dakwah Wal Ilmi punyanya Romo Ajengan itu 9 tahun ya. Saya pernah dan jenengan semuanya juga pasti pernah mendengarkan apa yang disebut dengan tipu daya Tuhan. Tipu daya setan. Nah ini nanti dilarikan ke wejangannya Kanjeng Romo gitu. Kita ngomong dulu seperti itu. Apa yang dimaksud dengan tipu daya setan dan apa yang dimaksud dengan tipu daya Tuhan. Ini sering ya, baik saya maupun jenengan itu tertipu dengan hal-hal yang semacam ini. Yakin Pak dia? Iya, yakin. Bukan cuma jenengan, bahkan saya dulu sering kok. Sampai sekarang pun kadangkala saya juga masih ketipu-tipu masalah itu. Nah, jadi apa yang kita yakini, ya, apa yang kita pastikan, ya, yang kita sendiri itu yakin bahwa itu akan menimbulkan sesuatu kebaikan atau kebahagiaan di akhir hidup kita, itu malah justru bikin kita sengsara. Lah ini loh ya, ini ya. Banyak ya tokoh-tokoh yang mengatakan begitu ya. Dan itu menimbulkan polemik yang sangat nyata ya. Contohnya kayak guru suci, guru agung ya. Si Buddha Gautama kan pernah bilang ya bahwa kamu atau kita ini ya, jenengan sama saya ya, pasti akan mendapatkan seperti apa yang jenengan pikirkan. Kalau jenengan pikirannya ke situ terus, nanti jenengan akan mendapatkan itu. Oh, kayak law of attraction ya Pak De ya. Hukum tarik menarik. The power of thinking gitu ya Pak De. Iya, seperti itu. Dan itu bisa menjadi dua mata pedang kalau jenengan nggak paham. Ya kalau jenengan itu punya keyakinan yang baik, kalau tidak. Maksudnya Pak De, gini ya. Kalau jenengan itu selalu mempunyai pikiran ya, sesuatu yang keluar dari keridaning angen-angen ya. Akal pikiran jenengan selalu mengatakan bahwa jenengan ini disayang sama Tuhan, disayang sama alam. Tidak ada manusia itu yang membenci saya. Hidup saya itu penuh dengan kelimpahan. Uripku iku isine mung padang gangsar lan jembar. Ya, aku mesti kedunungan derajat kamuliaan saha kacukupan. Ya jenengan nanti akan terjadi seperti itu. Iya, selama itu tidak hanya pikiran yang bermain, tapi perasaan sendiri juga merasakan hal itu. Ya, dengan jenengan punya pikiran seperti itu, perasaan jenengan bergembira terus.
Karena jenengan merasa bahwa hidup saya nggak pernah susah. Saya selalu berkelimpahan. Nggak ada itu orang yang benci saya. Semuanya orang loh sama saya itu welas asih. Kesana kemari saya selalu ditolong orang. Sehingga saya nggak pernah merasakan apa itu yang namanya kesulitan. Apa itu kesusahan. Apa itu masalah. Saya nggak pernah dengar itu. Karena saya nggak pernah merasakan itu. Pikiran saya larinya ke sana terus. Dan itu saya rasakan. Makanya saya nggak pernah berduka cita pagi, siang, malam, dan petang. Isinya hidup saya itu bersuka cita terus. Kayak ajarannya Tuhan Yesus saya. Iya, bener, bagus itu. Itu memang harus seperti itu. Orang Putra Romo pun juga harus seperti itu. Oke? Dan ini tidak akan menjadikan tipu daya setan dan tipu daya Tuhan. Karena apa yang jenengan jalankan itu sesuai dengan kodrat garis binasten. Memang alam semesta ini kan berkelimpahan. Tidak mungkin Tuhan itu benci sama kamu. Sama jenengan gitu. Bukan kamu ya, sama jenengan. Mana ada Tuhan itu benci sama kita? Enggak ada. Gusti Kang Maha Suci ku mung isone ya, nganugrahake welas lan asih dumanteng sakabehane makhluke. Iya. Mana ada Gusti Kang Maha Suci kok benci sama makhluknya? Nah, dan itu jenengan yakini. Nah, itu pada yang saya yakini. Saya yakin nggak mungkin Gusti Kang Maha Suci itu benci sama saya. Hidup saya selalu dibikin mudah, dibikin padang, dibikin gangsar, dibikin jembar. Iya, alam semesta ini selalu mendukung apa yang saya inginkan. Sehingga seperti ini, seperti yang Pak De lihat, hidup saya sangat berkelimpahan. Nah, itu berarti jenengan ini jalannya di Lirhandoyo Paseban Jati. Ya, jenengan mengikuti ya ajaran-ajaran yang jenengan hidup di atas tatanan hidup yang benar. Jadi itu bukan tipu daya ya Pak De, bukan, itu bukan tipu daya. Lah terus yang Pak De maksudkan tipu daya setan, tipu daya Tuhan gimana Pak De? Itu yang satu tadi ya, jenengan sudah paham ya, bahwa apa yang saya jelaskan yang pertama tadi itu tidak ada hubungannya dengan tipu daya Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan tipu daya setan. Ya. Itu istilah ya, tipu daya Tuhan, tipu daya setan itu istilah, bukan sesuatu yang jenengan harus bangkep. Mosok ono Gusti Allah kok mbujuki Pak De lah, jangan begitu. Ya setan opo Pak De yang seneng mbujuki wong lah, jangan bilang begitu. Itu sanepan. Sanepan itu bahasa kias, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tipu dayanya setan. Ya, bapak segala dusta. Wah, katanya gitu ya. Saudara saya yang Nasrani itu, ya saya punya banyak kadang putra itu yang dari Nasrani ya, anak-anak Tuhan ya, ngomong gitu bahwa setan itu adalah bapak segala dusta ya. Ini kebohongan. Orang-orang yang suka berkata bohong, tapi kebohongan itu mereka anggap sebagai suatu kebenaran, sehingga mereka itu meyakini sesuatu padahal sesuatu itu sangat-sangat menipu mereka. Ya gimana ngikutin bapak segala dusta, gimana dia hidupnya nggak celaka ya. Memang benar ya, hukum dasar ya, basic law ya, hukum dasar ya, itu mengatakan bahwa aku ini bersangka prasangka hambaku. Nah ini itu di Al-Quran ya Pak Dia. Iya, kayak omongannya guru suci tadi, bahwa kamu itu akan selalu mendapatkan apa-apa yang kamu pikirkan. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau pikiran itu tetap kamu pegangi dan kamu ya berkeyakinan tentang apa yang kamu pikirkan itu, kamu pasti akan mendapatkan itu. Nih. Tapi ini enggak. Dia tertipu dengan apa yang dia yakini. Contoh ya, saya nggak bisa, mohon maaf, ini kenyataannya sudah jelas kok ya. Jenengan punya keyakinan bahwa jenengan ini adalah turunannya orang agung. Wah, mulai deh Pak De deh. Pasti larinya ke situ-situ. Belum enggak, ini kan kenyataan ya. Itu kan kenyataan. Sana, kamu diribut lah. Ya. Sejak bayi anak ini dengan abinya, dengan kakeknya, mungkin dengan buyutnya selalu ditimang-timang bahwa kamu ini adalah Juriya Rasulullah, kamu ini putunya Nabi, iya, kamu ini orang yang lebih mulia daripada kehidupan orang yang lain, iya.
Sehingga si anak ini semakin besar dia mempunyai keyakinan yang semacam itu. Iya kan? Dia punya keyakinan bahwa si dianya ini mempunyai darah suci dari orang yang diagung-agungkan sama kita semua selama ini, ya. Terus dia berkeyakinan bahwa dia tidak akan hidup celaka, hidupnya itu selalu mulia dan matinya itu selalu pasti sempurna, ya. Terlepas dari apa yang mereka omongkan, terlepas dari apa yang mereka lakukan, ya. Meskipun perbuatannya itu, ya, nggak sarujuk karo jawab patrap lan tumindake. Gitu nggih Pak De. Iya, mengaku turunan orang agung, mengaku berdarah orang agung, tapi kelakuannya sama sekali tidak seperti orang agung. Nggak sama sekali seperti orang agung. Tapi berkeyakinan bahwa hidupnya itu pasti mulia dan matinya pasti sempurna ya Pak De. Iya. Nah orang-orang yang kayak begini itu loh, meskipun pikirannya itu di sana terus dan perasaannya itu ke sana terus, dia tertipu. Itu yang sama Kanjeng Rama disebut, ya, kebojuk karo kridane angen-angen lan kebojuk karo kridaning budi pekerti. Digoroi, dihapusi karo pikirane dhewe, ya. Digoroi lan dihapusi karo perasaane dhewe. Dia meyakini sesuatu yang hukumnya itu tidak seperti itu. Ya berarti hukum yang pertama tadi nggak bisa Pak De berlaku di situ. Ya nggak bisa. Tadi kan awalnya Pak De mengatakan bahwa kita itu pasti akan mendapatkan seperti apa yang kita pikirkan Pak De. Dan kita itu pasti juga akan merasakan seperti apa yang kita rasakan. Ya, kalau pikiran kita ke sana terus dan perasaan kita selalu mengiringinya, pasti kita dapat itu. Iya, kalau itu hidupnya di dalam ya kodrat garis pinasten atau lirhandoyo paseban jati. Lah ini kan enggak. Ya, sesuatu yang tidak mungkin, ya, berjalannya itu seperti itu, tapi kamu yakini. Kalau yang pertama tadi kan enggak. Memang berjalannya seperti itu. Ya. Kalau kamu yakin bahwa hidup kamu itu pasti mendapatkan padang gangsar lan jembar, mendapatkan kemudahan, ya. Dan kamu punya perasaan ke arah sana, ya itu bisa terjadi. Ya. Karena tidak ada sesuatu di situ yang mengandung nilai keburukan. Ya, tapi kalau kamu berkeyakinan yang kayak begitu, gimana? Keyakinanmu kayak begitu, perasaanmu kayak begitu, sedangkan jalannya itu tidak seperti itu. Lah ini yang disebut dengan tipu daya setan. Kamu mendengarkan mangon bapak segala dusta. Nah ini. Sehingga kamu menganggap semua orang itu ada di bawah telapak kakimu. Ya nggak mungkin orang itu mau berbuat sebaik apa, mau belajar sepintar apa. Ya apapun yang mereka lakukan, meskipun mereka itu benar-benar really do the best, ya, benar-benar melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya, tidak bakalan mereka itu bisa sebaik kamu, karena memang kamu dari timangan sudah diyakinkan seperti itu. Ini kamu mendengarkan, ya omongannya bapak segala dusta, sehingga kamu kena tipu dayanya setan itu tadi. Akhirnya apa? Ya kamu celaka. Kamu dimaki-maki banyak orang. Hidup kamu jauh dari keselamatan. Ya, ya kan? Jauh dari keselamatan. Jangan bicara masalah harta benda ya Mas ya. Kalau harta benda itu kan jenengan pakai sebagai barometer, sebagai tolak ukur, ya wis nggak usah agama-agamaan. Apalagi jenengan hidup di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Ya sudahlah, kamu ambil aja makhluk pesugihan, lari ke gunung mana gitu ya. Saya nggak mau sebut ya, mau lari ke tempat-tempat keramat yang katanya di situ tempat pesugihan, sudah lari aja memuja sana. Kalau memang barometer orang hidup mulia itu hanya karena pegangan harta dan benda, ya enggak. Untuk kalau jenengan jadi pejabat korupsi lah sebesar-besarnya. Kalau itu tolak ukurnya ya, kan jenengan pasti kaya, dapat banyak uang ya. Kan nggak di situ yang disebut orang mulia itu. Hidup mulia itu kan nggak hanya di situ tempatnya, bukan hanya berbicara masalah harta dan benda. Ya. Meskipun kamu kaya tapi lek gak ono ajine ya percuma. Ya. Ya, kamu pegangan
pegangan alpat, kamu pegangan uang miliaran, tapi hidup kamu pagi siang malam dibangsat-bangsat no sama orang, ya, dianjing-anjingkan sama orang, disetan-setan no sama orang, dimaling-maling no sama orang, terus buat apa? Gitu. Buat apa? Gitu loh. Nah kalau jenengan kebal dengan kejadian atau dengan peristiwa yang kayak gitu, meskipun dimaling-maling no, disetan-setan no, dibangsat-bangsat no, diasu-asu no karo wong sak Nusantara, jenengan kebal, ya berarti jenengan bukan bangsa manusia. Mungkin jenengan ya bangsa itu tadi, bapak segala dusta itu. Mungkin jenengan ini bangsa setan, mungkin getihmu itu wis keteleceran getihnya iblis. Jadi jangan teriak-teriak bahwa di dalam dirimu itu mengalir darah suci. Ya, jadi jenengan harus paham. Ya. Apa yang aku yakini ini benar lah Pak De. Aku berkeyakinan kayak gini ini benar lah Pak De. Nanti jangan-jangan saya tertipu dengan itu tadi Pak De. Omongannya bapak segala dusta itu tadi Pak De. Saya tertipu dengan omongan-omongan setan ini Pak De. Nanti saya akhirnya menjalankan Syaitoni Rojim Pak De. Jadi semua pergulatan-pergulatan yang terkutuk ya, itu yang saya jalankan Pak De. Dan saya berkeyakinan bahwa saya tetap selamat ya. Karena saya turunannya orang mulia, karena di dalam diri saya mengalir darah sucinya lah. Tuh ini wes repot. Ya, repot kalau jenengan ikut-ikutan punya pikiran yang kayak begitu. Ini namanya jenengan karena tipu dayanya setan. Ya, jangan ikuti apa yang diomongkan oleh bapak segala dusta ya. Dan jangan jenengan lakukan apapun yang dilakukan oleh Syaitoni Rojim ya. Satu makhluk kejahatan yang dijauhkan dari segala bentuk kebenaran, itu kan yang disebut Syaitoni Rojim ya. Jangan ikuti langkah-langkahnya Syaitoni Rojim, dan jangan kamu dengarkan semua omongan dari bapak ya, segala dusta ya. Itu tipu daya semua ya, itu tipu daya semua. Gimana jenengan bisa disuruh selamat kalau jenengan mengikuti hal-hal yang sifatnya kayak begitu gitu. Sebentar ya, ngomong gini nih kalau nggak rokokan itu nggak enak ya, nggak bisa tenang gitu loh cara ngomongnya gitu. Mohon maaf ya. Sudah, berarti jenengan dari apa yang saya wejangkan ini tadi jenengan sudah dapat dua. Nih. Pertama, yes, jenengan berjalan di atas kodrat garis pinasten. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya. Manakala jenengan punya pikiran ke arah sana dan perasaan jenengan pun juga mengiringinya. Ya. Dan jenengan gak akan tertipu. Karena jalannya memang begitu. Itu kan itu yang saya maksud. Jenengan gak tertipu itu karena jalannya memang seperti itu. Gitu. Dan yang kedua ini, ya jenengan tidak bisa mendapatkan ya sesuatu yang jenengan yakini, ya meskipun perasaan jenengan selalu mengiringinya. Karena apa? Jalan yang jenengan jalankan ini bukan seperti itu. Ya. Jenengan berharap mendapatkan sesuatu yang baik, jenengan berharap mendapatkan ya makom kemuliaan, tapi caranya keliru. Ya. Pikiran jenengan keliru kalau larinya ke situ, perasaan jenengan pun juga keliru karena berkeyakinan semacam ini ya. Sampun. Nah sekarang yang ketiga Pak De, tipu daya Tuhan. Lah ini loh Pak De, masa ada Gusti kok bujuk itu maksudnya. Lah ini juga sanepan ya, ini sanepan ya. Nggak mungkin yang namanya Tuhan kok bujuk itu gimana. Kok Tuhan kok melakukan tipu daya itu gimana? Yang dimaksud dengan tipu daya Tuhan di sini tuh gini loh saudara.
Jenengan itu melakukan perintah tapi dengan menggunakan akal-akalan. Contoh, habis maling terus berangkat umroh. Saya punya teman yang kayak gitu. Seorang pimpinan cabang di Surabaya ya, tapi nggak usah saya sebutkan nama perusahaannya. Wong jelas-jelas habis maling sama temannya yang sama-sama jenggoten ya. Nggak usah dilarikan ke sana ke sana. Saya mau ngomong ceritanya aja ya. Disuruh umroh ya, katanya nanti ya hitung-hitung meskipun itu dari kejahatan, dengan kamu menjalankan umroh itu kan nanti keselamatan dan pengampunan Tuhan itu kan pasti sedikit banyak ikut menyertaimu. Kalaupun ada apa-apa nanti kamu nggak sampai fatal ya, mungkin maksudnya itu nanti kalau sampai ada urusan polisi kamu masih ada jalan keselamatan gitu ya. Meskipun nanti ada urusan yang begini begitu kamu masih ada jalan kemudahan ya, karena kamu umroh tadi loh. Ini loh, habis maling nyantunin anak yatim piatu minta didoakan. Nah ini jadi jenengan tahu ya maksud saya ya. Jadi Gusti Kang Moho Suci ya, atau mereka bilang Allah atau Bapak Allah atau siapalah, Sang Yang Widiwasa mungkin ya, itu dibohongi dengan peribadatan yang semacam itu ya. Kamu pikir setelah kamu berbuat yang tidak-tidak, dalam hal ini berbuat kemungkaran, terus kamu tutupi dengan perbuatan yang baik, dari hasil kemungkaran itu, terus hitungannya seperti pikiran kamu dan perasaan kamu gitu. Kayak yang saya ceritakan tadi loh. Saya habis maling ya, habis merampok, habis begal gitu ya. Katakan saya dapat uang 50 juta, terus tak pakai nyantunin anak-anak, tak masukin gereja ya. Tak pakai bayar perpuluhan, tak pakai bayar zakat infak, tak pakai berdharma gitu gitu. Iya, terus saya bikin tumpengan. Ya, nggak tahu itu bujang selamat sama bujang kuat. Harapan saya supaya nanti kalau ada apa-apa nggak sampai terlalu fatal. Saya masih dapat pertolongannya Tuhan. Syukur ya, setelah melakukan itu ya, saya tidak terjadi apa-apa. Nggak sampai ketangkep, nggak sampai didor sama bapak polisi. Ya, ya, yang semacam ini itu loh. Ya, ini nanti Tuhan akan melakukan tipu dayanya. Ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu tadi tidak akan menghasilkan seperti apa yang kamu pikirkan dan seperti apa yang kamu yakini. Nah ini, ayo jenengan ngaku, jenengan pasti pernah bertemu dengan orang yang kayak begitu. Entah itu saudara, teman, tetangga, atau orang lain lah, atau cerita dari siapa satu siapa. Ya. Ada nggak orang-orang yang kayak begitu? Ya, Pak D kalau nurut ceritanya, Pak D sendiri pasti juga ngerti ya. Dulu konon Raden Said, Kanjeng Sunan Kalijogo juga seperti itu, Pak D. Kok bisa jadi wali? Lah, apa ini ya? Kalau jenengan mau dengar itu ya coba dibaca semuanya. Ceritanya itu kayak gimana, sampai beliaunya itu berbuat yang kayak begitu. Ini beda kasus loh bro ya. Jangan jenengan sama-samakan apa yang jenengan lakukan itu dengan apa yang dilakukan sama Kanjeng Sunan Kalijogo waktu beliaunya masih belum jadi wali, masih belum jumeneng sunan. Ya jenengan jangan ngaco. Ya. Apa kalau jenengan habis korupsi, habis maling, merampok, begal, jual sabu, terus jenengan kasih makan anak-anak yang terlantar, kasih santunan anak yatim, terus jenengan mau samakan apa yang jenengan lakukan itu dengan apa yang dijalankan sama Kanjeng Sunan Kalijogo waktu itu. Jenengan yakin itu sama? Nah ini, jenengan hati-hati gitu. Modok-modok no barang sing wis jelas gak podo. Kamu kok menyamakan sesuatu yang sudah jelas-jelas gak sama. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Jenengan baca lagi referensinya yang baik. Kanjeng Sunan Kalijogo berbuat kayak begitu itu, ya atas dasar apa gitu. Karena beliaunya itu memang tidak punya karakter jiwa maling, gak punya karakter jiwa pembegal perampok. Enggak, kalau jenengan kan enggak. Jenengan ini memang punya dasar jiwa yang seperti itu. Ya. Kalau Kanjeng Sunan Kalijogo habis maling dikasih-kasihkan, beliaunya nggak mikir sing dapat pahala, dapat selamat, dapat enggak. Beliaunya itu karena kasihan mereka ini loh nggak makan karena ditindas dengan orang-orang yang kayak begitu. Nah kalau jenengan kan enggak. Jenengan ini berbuat seperti itu, terus meyatimi anak-anak yatim piatu, bayar perpuluhan, sodako, zakat, infak, bikin bucengan.
Bucengan itu bikin tumpeng ya, buceng selamat, buceng kuat atau tetek bengek. Kalau nggak gitu mungkin jenengan pakai mandi pasucian ya. Supaya balak sengkolo itu tidak nempel. Dan jenengan kan tujuannya sudah jelas berbuat seperti itu maksudnya apa. Jenengan cari keselamatan tuh. Ya, kalau Kanjeng Sunan Kalijogo kan nggak mikir begitu. Aku maling tujuanku tak kasih makan orang-orang yang nggak bisa makan. Aku mencuri gini tak kasih orang-orang yang memang betul-betul kesusahan. Dan aku gak bingung masalah sing koyok ngono iku mang, sing keselamatan, sing ini, sing itu ndak. Kalau jenengan kan enggak. Yang saya ceritakan tadi ya, kayak apa yang dilakukan teman saya tadi. Habis korupsi berangkat umroh. Dengan harapan supaya nanti tidak terjadi apa-apa. Dosanya itu ada pengampunan sedikit-sedikit dari perbuatannya itu. Nah ini loh. Mana bisa jenengan membersihkan sesuatu dengan air comberan. Iya. Kan nggak bisa. Kalau jenengan memang mau membersihkan sesuatu, itu ya dengan sesuatu yang sifatnya suci dan bersih. Jenengan mau cuci sarung, mau cuci rokok, mau kena ya, yang dipakai untuk sembahyang, tapi pakai air comberan. Pakai air yang di situ juga ada air kencingnya apa ya bisa untuk mensucikan itu. Itu loh. Meskipun jenengan itu maksudnya baik ya. Jenengan mau cuci supaya mukena itu bersih ya. Jubah yang jenengan pakai untuk sembahyang itu supaya selalu bersih. Tapi nyucinya dengan air yang kayak begitu. Ya sama dengan itu tadi. Itu akhirnya menjadi tipu daya Tuhan. Jadi Gusti itu jenengan bohongi. Sebentar. Sudah, Vino. Taruh aja di situ. Taruh aja, masukkan. Ya. Ya jangan ngaco. Kalau jenengan seperti itu, iku lek padha ambek Gusti Allah mbak jak akal-akalan. Wong Gusti Allah kok mbak bujuki, Gusti Kang Maha Suci kok mbak jak dulinan, mbak trik. Ya, jenengan mau main itu ya, playing game, playing trick, ya. Hidup jenengan terlalu banyak trik dan intrik, ya. Kalau jenengan hidup terlalu banyak atraksi kayak begitu, nanti lama-lama jenengan jengkelan dewe, jelungup dewe, ya, kedelarung-delarung gak karuan. Ya. Ini jangan terlalu banyak atraksi. Kalau jenengan mau selamat itu jangan terlalu banyak atraksi. Lek uripmu kakek atraksi jadine ya gak karu-karuan. Nggih, paham ya? Ya. Jadi jenengan harus betul-betul paham tentang hal itu. Ya. Bab masalah kridaning angen-angen lan kridaning budi pekerti sing asale iku teko Ponco Ndriyo itu tadi jenengan harus betul-betul paham, harus betul-betul ngerti gitu loh. Yang jenengan jalankan ini yang mana? Ya. Berdasarkan kodrat garis pinasten, yang terjadinya pasti seperti itu. Ya, atau aku ini ya karena tipu dayanya setan. Atau aku ini main-main dengan ya Allah Tuhanku, aku main-main sama Gusti Suciku. Lah itu jenengan harus paham. Ya. Nah ini loh enaknya kaweru itu ya. Kalau jenengan sudah pegang kawerunya, laku niku mesti enak gitu. Makanya Kanjeng Rama ngomongnya gitu ya. Sak wingit-wingite anggonmu patrap semedi suci. Iku sik duwe wingit anggonmu kekadangan. Karena kekadangan ya dengan kita mendengarkan kaweru-kaweru dari kadang-kadang sepuh kita. Ya kita itu akan semakin mantap dalam menjalankan lampah lakune urip gitu loh nggih. Nggih. Gimana? Paham nggih? Ya, paham dan jelas toh? Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.